Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini Ambu membuat bakso yang enak, padat, kenyal, dan keras atau nyakrek. Dan pada video kali ini Ambu juga mencoba menambahkan bahan yang ternyata membuat baksonya menjadi lebih kenyal dan lebih keras. Nah, yang penasaran dengan resep baksonya dan juga dengan bahan apa sih yang membuat baksonya menjadi lebih kenyal dan keras? Tonton video ini sampai selesai. Kali ini Ambu membuat 3 resep bakso, walaupun sebetulnya ketiga resep ini untuk komposisi dan takaran bahan dasarnya sama. Untuk resep pertama sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Kemudian untuk resep yang kedua ditambahkan dengan baking powder. Sedangkan untuk yang ketiga bahan dasarnya ditambahkan dengan baking powder dan tepung maizena. Berikut adalah resep lengkapnya. Karena proses pembuatan ketiga resep ini sama saja, maka pada video ini yang didokumentasikan hanya salah satu resep saja, yaitu yang diambil adalah resep yang ketiga. Alat yang digunakan untuk membuat bakso bisa menggunakan chopper, food processor ataupun blender. Di sini Ambu menggunakan chopper. Nah, bahan yang pertama yang kita butuhkan adalah 250 gram daging sapi, atau boleh diganti dengan ayam atau dicampur keduanya. Untuk daging sapi kita bersihkan dari urat besar dan lemaknya, karena kalau misalnya kita giling adonan baksonya akan menjadi lembek dan nanti berpengaruh pada kualitas bakso yang kita hasilkan. Kemudian untuk bumbunya ada 2 siung bawang merah yang sudah digoreng, kemudian 1 siung bawang putih yang digoreng, dan 1 siung bawang putih yang dihaluskan. Kemudian 2 sendok makan tepung tapioka atau boleh diganti dengan tepung sagu atau sagu aren. Nah, tepung ini yang akan memberikan tekstur kenyal pada bakso. Lalu pada resep ketiga ini kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh baking powder, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Kaldu sapi di sini yang digunakan atau boleh juga menggunakan micin. Lalu sekitar 80 gram es batu. Salah satu fungsi es batu ini adalah berpengaruh pada elastisitas adonan yang membuat nanti baksonya akan menjadi lebih kenyal. Setelah semua bahan masuk, kemudian adonan ini akan kita giling. Nah, di sini Ambu menggunakan chopper. Kita giling adonan sampai adonannya halus dan tercampur rata. Proses penggilingan ini harus pas, karena kalau misalnya terlalu lama digiling maka adonannya akan menjadi lebih lembek. Sedangkan kalau misalnya terlalu sebentar, adonannya juga tidak atau belum tercampur rata. Penambahan es batu pada adonan selain tadi berfungsi untuk mengenyalkan bakso, juga berfungsi untuk menjaga suhu adonan agar tidak terlalu panas. Nah, kalau misalnya terlalu panas biasanya nanti akan berpengaruh pada protein dagingnya sehingga proteinnya bisa rusak, dan itu akan berpengaruh pada tekstur bakso yang kita hasilkan. Nah, ini dia adonan yang sudah kita hasilkan, hasilnya seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini kita siap cetak. Sebelum mencetak kita siapkan dulu air. Nah, ini jangan menggunakan air mendidih langsung dimasukin adonannya ya, tapi kita matikan terlebih dahulu apinya atau boleh juga menggunakan api yang kecil. Kemudian kita tinggal cetak baksonya. Mohon maaf ini Ambu tidak menggunakan sarung tangan. Kita cetak seperti ini. Kita bentuk bulatan-bulatan. Nah, kalau misalnya sudah bulat, bisa kita pindahkan ke dalam panci yang berisi air panas tadi.
Nah, pada saat adonan kita masukkan ke dalam air, airnya itu jangan sampai mendidih atau suhunya agak turun sedikit. Makanya tadi api kompornya dimatikan atau boleh juga dikecilkan. Pada saat kita memasukkan adonan bakso pada air, airnya itu tidak boleh air mendidih. Suhunya harus agak turun sedikit. Kenapa? Karena kalau misalnya airnya mendidih, maka bakso yang kita masukkan bisa pecah ataupun teksturnya menjadi lebih lembek. Kita cetak satu persatu dengan ukuran sesuai dengan selera masing-masing. Nah, lama-lama baksonya ini akan mengapung, dan kalau misalnya sudah mengapung berarti baksonya sudah matang. Jika tadi kompornya dimatikan, kalau sudah selesai dicetak semua, bisa dinyalakan kembali apinya. Jika baksonya sudah dicetak semua, kita nyalakan api kompor kembali dan kita panaskan dengan api yang kecil dan dinaikkan suhunya secara bertahap. Nah, ini dia sudah mengapung semua baksonya dan ini bisa kita angkat. Ini bisa kita langsung tiriskan, atau kalau misalnya ingin bakso yang jauh lebih kenyal, lebih padat, setelah diangkat, ini kita masukkan dulu baksonya ke dalam air es. Ketika bakso yang panas dimasukkan ke dalam air es, maka proses pematangannya akan langsung terhenti, sehingga ini akan membuat baksonya jauh lebih padat dan lebih kenyal. Nah, ini dia baksonya sudah jadi. Di sini Ambu membuat 3 resep, hanya saja yang resep pertama dan resep kedua tidak didokumentasikan karena menurut Ambu hampir sama saja proses pembuatannya. Kalau yang pertama tanpa ditambahkan dengan bahan apapun, bahan lagi ya. Kemudian untuk bahan yang kedua hanya ditambahkan dengan 1 sendok teh baking powder. Sedangkan untuk resep ketiga ditambahkan dengan 1 sendok teh baking powder dan juga 1 sendok makan tepung maizena. Nah, kemudian akan kita bandingkan tekstur ketiga bakso ini. Kita belah bakso yang pertama, bakso yang kedua, dan bakso yang ketiga. Ini untuk bakso yang pertama yang menggunakan bahan dasar dan tidak ditambahkan bahan yang lainnya. Hasil baksonya sudah cukup kenyal seperti itu, tetapi ketika kita makan, kita gigit agak lebih lembut, jadi tidak keras, jadi lebih ke kenyal dan lembut seperti itu. Kemudian untuk bakso resep kedua ini perhatikan, ketika kita pegang ini jauh lebih kenyal dibandingkan dengan resep yang pertama, dan ketika kita gigit pun, ketika kita makan lebih nyakrek, kerasa banget nyakreknya seperti ini. Kemudian untuk tekstur bakso yang ketiga, ini resepnya bahan dasar ditambah dengan 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok makan tepung maizena. Ternyata hasilnya teksturnya masih tetap kenyal seperti di bakso yang kedua, tetapi ada perbedaannya pada tekstur saat dimakan. Pada saat dimakan, baksonya sama-sama kenyal, ada keresnya atau nyakreknya, tetapi agak sedikit berbeda dengan bakso di resep kedua. Kalau di resep kedua benar-benar kenyal dan nyakrek, nyakreknya itu nyakrek banget, tetapi untuk yang ketiga ini nyakrek tetapi ada lembutnya sedikit di baksonya itu. Dan Ambu lebih suka dengan tekstur bakso yang ketiga ini.
Dari ketiga resep ini dapat disimpulkan bahwa ternyata baking powder bisa membuat baksonya menjadi lebih keras dan lebih kenyal. Walaupun untuk kekenyalan tanpa baking powder pun baksonya bisa tetap kenyal. Sedangkan bakso yang ditambahkan dengan baking powder dan tepung maizena, tekstur baksonya selain kenyal dan keras juga ada rasa lembutnya ketika dimakan. Dan resep 2 dan 3 ini tekstur baksonya hampir mirip dengan bakso-bakso yang dijual. Jadi penambahan baking powder menjadi salah satu alternatif pengganti pengenyal bakso. Selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah berkunjung ke YouTube-nya Abah Ambu. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.